Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Puji Tuhan, di hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan di hari ini kita akan membaca dari kitab Yunus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau beri bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan kehidupan kami, baik hamba sebagai pelayan firman, tetapi juga seluruh pemirsa Klavos Sukacita yang mengikuti kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Sehingga lewat kuasa Roh Kudus kami semua dimampukan untuk memahami apa maksud Tuhan dari firman ini, dan kami dituntun untuk melakukannya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Yunus pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, bagian dari ayat ini dilatar belakangi bahwa Allah tidak hanya peduli terhadap bangsa Israel sebagai umat pilihan, tetapi pengutusan Yunus ke Niniwe ini menunjukkan bahwa Allah juga peduli kepada bangsa-bangsa lain agar semua orang dapat diselamatkan. Nah, pengutusan Yunus ke Niniwe adalah wujud kepedulian Allah, karena betapa kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di Niniwe. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara khusus dari bagian ini, sungguh peristiwa besar terjadi menimpa kapal yang ditumpangi oleh Yunus yang harus pergi ke Niniwe, tetapi dia naik kapal yang berlawanan arah dan menuju ke Tarsis. Badai pun berkecamuk. Ya, kita melihat semua orang memanggil Allah mereka, ilah mereka, agar mereka selamat atau badai yang berkecamuk itu menjadi teduh. Nakoda kapal juga berupaya melihat semua orang yang ada dalam kapal, dan pada akhirnya dia menemukan Yunus yang sedang terbaring nyenyak di bagian kapal dek yang paling bawah. Yunus pun dibangunkan dan diperintahkan untuk juga menyembah Allah agar badai itu menjadi teduh. Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kepedulian Allah terhadap bangsa lain ini membawa kepada penugasan Yunus dalam rencana Allah yang ditugaskan kepada Yunus. Nah, di sini lewat peristiwa yang terjadi di dalam kapal mau mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup lari dari rencana yang telah ditetapkan Allah, dari tugas yang diberikan oleh Allah, maka kita akan diperhadapkan dengan mara bahaya. Sehingga kita dituntut untuk bagaimana untuk berbalik agar terhindar dari mara bahaya. Nah, kepedulian Allah terhadap manusia, terhadap saudara dan saya, menunjukkan betapa kasih Allah. Nah,
Sehingga kita dituntut juga untuk bagaimana peduli terhadap sesama dengan tugas yang telah diberikan oleh Allah, seperti Allah menugaskan Yunus ke Niniwe. Nah, dalam penugasan itu Allah tetap menyertai setiap orang yang dipilihnya. Allah tetap menyertai Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya dalam seluruh rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sehingga mari dari peristiwa ini kita belajar bahwa lari dari apa yang telah diperintahkan Allah akan mendatangkan mara bahaya. Nah, agar kita terhindar dari mara bahaya, mari kita berbalik dan hidup seperti yang direncanakan Allah kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita berbalik, kita berseru kepada Allah agar Allah menolong kita. Pemirsa Klafos Sukacita di mana saja berada, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah sangat-sangat peduli terhadap kita semua. Dia mau supaya Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya diselamatkan. Untuk itu, mari kita tetap hidup dalam rencana Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kalaupun kita sudah lari dari apa yang direncanakan Allah, berdoa dan berbaliklah agar kita diselamatkan dan kita dimampukan juga untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa kepedulian kasih-Mu tidak terbatas bagi Israel, tetapi bagi kami semua, agar kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah rencana-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami belajar untuk hidup menurut apa yang Tuhan Engkau rancangkan, apa yang Tuhan Engkau tugaskan bagi kami, sehingga kami terhindar dari mara bahaya. Tetapi kalau kami kedapatan jauh daripada-Mu, kami belajar untuk berdoa, berseru, dan berbalik. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Tuntunlah kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, di dalam memahami akan kepedulian Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami juga peduli bagi sesama dan juga bagi alam semesta. Seluruh aktivitas kami di hari ini kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.